Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mawar dengan NIM 25 30 10 10 90 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keluar. Di sini saya akan melakukan kajian observasi budaya. Pada mata kuliah Cirebon Stadi ini saya mengambil kajian budaya Masjid Surahman dan makam Syekh Datuk Kafi. Di tepian utara Pulau Jawa berdiri kota tua yang menyimpan sejuta kisah. Cirebon namanya. Di antara banyaknya peninggalan terdapat sebuah masjid yang penuh akan pesona spiritual dan kebudayaan. Masjid ini bernama Masjid Abdurrahman. Masjid ini bukan hanya untuk bersujud, tetapi juga warisan hidup dari perpaduan iman dan budaya. Ia menjadi saksi bisu perjalanan Islam di tanah Cirebon yang tidak dilakukan dengan peperangan, melainkan dengan kedamaian, seni, dan kebijaksanaan seperti ajaran Sunan Gunung Jati. Atap yang menjulang kokoh bertumpang tiga yang mengandung makna filosofis. Lapisan pertama melambangkan syariat, lapisan kedua melambangkan thariqat, dan lapisan ketiga melambangkan hakikat. Tiga tahap dalam perjalanan spiritual manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Syarif Abdurrahman dibangun pada masa pengaruh Kesultanan Cirebon yang sedang berkembang pesat di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang menanamkan ajaran Islam yang lembut dan menghormati tradisi lokal. Syarif Abdurrahman sendiri diyakini sebagai keturunan atau murid dari Sunan Gunung Jati, seorang ulama yang turut melanjutkan perjuangan beliau dalam bidang dakwah pendidikan agama Islam. Masjid ini dibangun untuk mengenang peran Syarif Abdurrahman dalam melestarikan ajaran agama Islam yang berpadu dengan budaya lokal Cirebon. Keistimewaan Masjid Syarif Abdurrahman tampak jelas pada arsitektur tradisionalnya. Dulu bangunan ini berdiri di atas pondasi batu bata, namun hampir seluruh struktur utamanya terbuat dari kayu jati tua, kayu yang kuat dan menjadi simbol keteguhan iman. Kayu-kayu tersebut dipasang tanpa menggunakan paku logam. Dulu para tukang dari zaman itu menggunakan teknik sambung pasak dan takikan, metode khas yang diwariskan dari masa Kesultanan Cirebon. Teknik ini tidak hanya menunjukkan keahlian tinggi para pengrajin lokal, tetapi juga mencerminkan filosofis kesatuan dan ketertarikan spiritual antar bagian. Ukiran pada kayu yang memperlihatkan motif bunga teratai, daun, dan awan yang menggambarkan kesucian hati, pertumbuhan iman, dan ketenangan batin. Masjid Syarif Abdurrahman juga menjadi cermin harmoninya budaya Cirebon, tempat di mana Islam berpadu dengan unsur Jawa dan Tionghoa. Bentuk atap dan ornamen khas menunjukkan keterbukaan masyarakat Cirebon terhadap berbagai pengaruh budaya. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa agama dan budaya dapat bersatu dalam keseimbangan. Kini, di tengah hiruk-pikuknya modernisasi, Masjid Syarif Abdurrahman tetap berdiri megah dan penuh wibawa. Ia menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati adalah sebuah peradaban yang tidak hanya terletak pada tembok atau menara, melainkan terdapat di dalam jiwa. Warisan Sunan Gunung Jati dan Syarif Abdurrahman hidup dalam setiap kayu yang menopang masjid ini. Masjid ini adalah simbol kesucian, persaudaraan, dan kearifan. Di tanah Cirebon yang penuh sejarah, hidup seorang ulama besar bernama Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Beliau datang dari negeri jauh pada abad ke-15 dan menetap di kawasan Gunung Jati. Di sanalah beliau mulai menyebarkan agama Islam dengan penuh damai dan penuh kebijaksanaan.
Di lereng Gunung Jati, beliau mendirikan pesantren pertama di Cirebon. Dari sinilah lahir para murid yang kelak menjadi tokoh besar penyebar Islam di Nusantara. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah. Namun tak banyak yang tahu bahwa ibunda Syarif Hidayatullah yakni Nyi Mas Rara Santang juga memiliki hubungan dekat dengan Syekh Datuk Fafi, yaitu sebagai anak muridnya. Dakwah Syekh Syarif Nurjati Cirebon menekankan ilmu adab dan keseimbangan hidup. Beliau tidak menghapus adat lama tetapi memadukannya dengan nilai-nilai Islam. Syekh Datuk Fafi diperkirakan datang ke Cirebon pada abad ke-15 Masehi ketika daerah ini masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Syekh Datuk Fafi tidak hanya menjadi seorang guru agama tetapi juga menjadi seorang pembimbing spiritual dan pemikir budaya. Beliau menekankan pentingnya ilmu akhlak dan keseimbangan hidup. Ajaran beliau sederhana namun mendalam, beriman dengan ilmu, beramal dengan niat, dan menjaga harmoni antar manusia, alam, dan Tuhan. Hingga kini, jejak beliau masih ditemukan di Istana Gunung Jati, tempat di mana beliau dimakamkan. Kompleks ini tidak hanya menjadi lokasi ziarah, tetapi juga menjadi pusat refleksi sejarah dan spiritual. Syekh Datuk Fafi telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari bangunan atau kekuasaan, yaitu ilmu, akhlak, dan cinta terhadap kebenaran. Karena inilah nama beliau diabadikan dalam salah satu universitas negeri di Cirebon, yaitu Universitas Negeri Islam Syekh Nurjati Cirebon. Dari Cirebonlah ajarannya menyebar luas ke seluruh penjuru Jawa, menjadi fondasi kuat dari berbagai peradaban Islam di Nusantara yang damai dan berbudaya. Jadi pertanyaan yang pertama itu kami bertanya kan di Sunan Jati Cirebon kan terkenal gitu loh Kak. Nah kami tuh yang bertanya kalau Sunan itu siapa yang jadi? Kalau Syekh Nurjati alias Syekh Datul Kahfi ya, itu ibunya Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif iya Gunung Jati, Syekh Syarif ibunya itu Syarifah Mudaim dalam Islam di arah Santang. Terus kalau boleh tahu Kak, kalau sejarah pertama kali itu pas di sini tuh beliau itu orang mana dan gimana gitu loh Kak? Konon katanya dari dan terus sama dengan sejaman dengan Syekh Turo. Syekh Turo itu guru ngajinya Syarifah Mudaim atau ibunya Sunan Gunung Jati. Terus beliau itu Pak di sini tuh sebagai penyebar agama Islam gitu. Duluan beliau Iya, beliau masih tapi daripada Sunan Gunung Jati. Kalau beliau tahu Pak, beliau itu di wilayah misalnya itu bagian mana gitu? Sampai ke Subang, sampai ke Kerawang. Gitu ya. Berarti Jati itu sangat lebih tua gitu loh Pak daripada Sunan Gunung Jati ini yang gitu. Iya jelas. Tapi gurunya ibunya Sunan Gunung Jati, tuanya Sunan Gunung Jati atau Mbah Jebon. Dan Pak Musliwangi punya anak 3. Dan pernah itu Mbah Jebon atau Walang Sungsang, terus Rara Santang, terus satu Dian Santang. Halo semuanya, ini adalah akhir video atau akhir dari perjalanan kita selama observasi kajian budaya di Cirebon. Kita sudah mendatangi 3 tempat yang berbeda. Nah, yang terakhir ini adalah makam dari Syekh Nurjati Cirebon. Saya berharap dengan adanya video ini kita semakin mengenal budaya Cirebon dan sekitarnya. Dan juga saya berharap semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you, dadah!